Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai komposisi fungsi. Nah, sebelum ke contoh soal, yang pertama apa sih yang disebut dengan komposisi fungsi itu? Nah, di sini misalkan kita punya fungsi f(x) ya dan fungsi g(x). Ya, di sini g-nya dikomposisikan atau dilanjutkan fungsi f ya, kita tulis f bundaran g. Nah, jadi di sini bagaimana sih penulisan yang betul? Nah, kan nanti ada f dikomposisikan fungsi g juga kan? Nah, di sini fungsi f yang terakhir berarti f yang kita tulis dulu. Nah, ditentukan dengan rumus f bundaran gx sama dengan f gx. Jadi, f bundaran gx ini bisa kita tulis juga f dalam kurung gx ya, untuk penyelesaian soal nanti. Nah, apabila ada penulisan seperti ini, dapat dibaca f lingkaran G atau f bundaran G atau f komposisi G. Ya, dengan rumusnya f bundaran Gx itu adalah f Gx dan G bundaran Fx adalah G Fx. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat-sifat dari komposisi fungsi. Nah, di sini ada 3 sifat. Yang pertama sifatnya adalah tidak komutatif ya. Kalau tidak komutatif artinya apa? Dia tidak bisa dibolak-balik. Jadi G bundaran Fx itu hasilnya tidak sama dengan F bundaran G. Ya, yang kedua bersifat asosiatif ya. Jadi misalkan kita punya 3 fungsi nih ya, 3 fungsi kita komposisikan ya. Jadi tetap kita mengkomposisikannya dua fungsi, bisa yang belakangnya terlebih dahulu baru nanti dengan yang awal, atau yang dua awal baru dengan yang terakhir ya. Ini akan dibahas di materi selanjutnya untuk yang 3 komposisi. Nah, yang ketiga yaitu memiliki fungsi identitas ya. Nah, di sini apa sih fungsi identitas? Fungsi identitas adalah fungsi itu sendiri ya, fungsi itu sendiri. Jadi bagaimana sih fungsi itu sendiri? Ya, kalau fungsi itu dioperasikan dengan identitas ya hasilnya akan fungsi itu sendiri. Misalkan 5x ya berarti 5x lagi hasilnya ya. Nah, misalkan sini identitasnya itu x ya, dengan identitasnya x ya, sehingga f bundaran ix sama dengan i bundaran fx sama dengan hasilnya fungsi itu sendiri, si fx-nya itu sendiri. Nah, sekarang kita bahas contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu diketahui fungsi f dan g ya, pasangan berurut seperti berikut ya. Ini ada f dan g. Yang pertama tentukan f bundaran g, yang kedua g bundaran f ya. Tentu penyelesaiannya akan berbeda. Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang a ya. Nah, untuk yang a di sini f bundaran g untuk langkahnya, kalau ada soal pasangan berurut seperti ini kita buat dalam gambar diagram panah. Nah, buatnya harus bagaimana sih? Apa dulu yang harus kita kerjakan? Di sini f bundaran g berarti kita buat di sini apa dulu? G dulu ya. Di sini fungsi g, di sini fungsi f. Kita lihat fungsi g ini ya yang bawah. Berarti ini apa? A ke min 3, B ke min 1 dan seterusnya. Berarti si A, B, D, E, G kita buat di sini. Di yang pertama ya. Sekarang kita tulis dulu ini A, B, D, E, G. A kemana sih? A ke min 3, berarti sini tulis min 3. Terus ke min 1, terus ke 0, terus ke 5, terus ke 2 ya. Kita sambungkan sekarang ya, A ke min 3 ya. Kita hubungkan A ke min 3, B ke min 1, D ke 0, E ke 5, dan yang terakhir G ke 2 ya. G ke 2. Nah, sekarang yang kedua ya ini F. F-nya min 3 ke C yang ini ya. Berarti sini buat min 3 ke C, min 1 ke F, ada E ya. Kita lihat akhirnya di sini E, A, terus di sini B. Nah, sekarang kita hubungkan min 3 ke C, min 1 ke F, lalu 0 ke E, terus 2 ke A, yang terakhir 4 ke B. Nah, di sini tidak ada 4 ya. Nah, kita tinggal tambahkan 4-nya 4 di sini. Nah, 4-nya ke B kan. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita tinggal tarik kesimpulan. Ya, kesimpulannya bagaimana? Yang ditanyakan adalah F bundaran G. Berarti F bundaran G-nya itu adalah dari sini. A nyambungnya kemana terus ke C kan?
Nah, berarti A, C ya. Nanti nulisnya pakai kurung kurawal, kurung biasa, A, C. Lalu B ke F ya. B, F ya. Lalu di sini D ke E. D, E. Lalu sini apa? Nah, yang E, lihat yang E ada hubungan nggak ke sini? Ada terhubung lagi? Nggak ada kan? Berarti dia tidak bisa ya. Sekarang yang ini juga nggak ada kan ke yang awalnya. Nah, terakhir ini. Jadi cari yang nyambung terus ya. Nah, di sini G ke A ya, ini ke sini ya. Jadi sini G, A. Jadi didapat di sini F bundaran G. Ya, sekarang kita lanjut ke yang B, G bundaran F. Berarti apa dulu? F dulu ya. Nah, kita di sini tulis F dulu, F di sini G. Ya, oke, kita lihat F di sini min 3, min 1 dan seterusnya ya. Kita tulis di sini min 3 dan seterusnya. Ya, kita tulis di sini berarti apa? Min 3 ya. Min 3 terus min 1 0 2 dan 4. 2 dan 4. Ya. Nah, ini menyambung ke apa? Nanti lihat ya yang F-nya di sana min 3 ke C. Ya, kita buat ini C, F, E, A, B. Kita hubungkan ya. Min 3 ke C, min 1 ke F, 0 ke E. Ya, 2 ke A, 4 ke B. Ya, boleh titikin biar kelihatan. Nah, terus sekarang kita lihat yang G ya. Di sini G. AB ada ya, AB. Nah, sekarang D nggak ada. D-nya berarti tulis di bawah ya. Kayak D di sini. D. E, G nggak ada ya. G boleh di atas boleh ya, bebas ya. Nah, sekarang A ke min 3. Oke, kita tulis yang akhirnya di sini. Min 3, min 1, 0, 5, 2. Ya. A ke min 3. Hubungkan. A ke min 3. Ya. Terus B ke min 1. Terus D ke 0. D ke 0. Terus E ke 5. Yang terakhir G ke 2. G ke 2. Nah, caranya sama seperti tadi ya. Kita cari sekarang G bundaran F-nya. Berarti kayak yang min 3 nggak ada ya. Min 1 ke F nggak ada ya. 0 ke E ke 5 berarti apa? 0,5. 0,5. Terus yang kedua 2 ke A ke min 3 berarti 2, min 3. Yang terakhir 4 ke B ke min 1 berarti 4, min 1. Sekarang kita lihat ya, F bundaran G dengan G bundaran F berbeda kan? Nah, berarti tadi yang sifatnya di sini terbukti. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Di sini diketahui fungsi Ix, X, dan Fx-nya 3x kuadrat min 4x. Yang pertama tentukan F bundaran Ix ya. Oke, kita tentukan di sini ya. Berarti F bundaran Ix ya itu sama dengan apa tadi? F di sini Ix ya. Terus yang awal, yang belakangnya kita kurungkan. Nah, oke. Di sini Ix-nya apa? X kan? Nah, kita ganti Ix di sini dengan X. Berarti di sini tulisnya Fx. Nah, Fx-nya apa di sini? Fx-nya ini kan. Berarti tulis lagi 3x kuadrat min 4x. Ya, yang ini ya. Nah, sekarang yang satunya. Oke, yang satunya di sini I bundaran Fx. I bundaran Fx. Berarti dapat kita tulis apa? I dulu. Yang dalam kurungnya Fx. Fx-nya apa? Fx-nya 3x kuadrat min 4x. Ganti ya sama kita. Sini I 3x kuadrat min 4x. I-nya ini kan. Kita lihat di sini Ix. Di sini apa? I 3x kuadrat min 4x. Artinya apa? X yang ada di fungsi ya, X-nya kita ganti dengan 3x kuadrat min 4x. Berarti X yang ini kita ganti jadi 3x kuadrat min 4x ya. Coba lihat hasil F bundaran I dan F bundaran I ini sini. Apa sama ya? Hasilnya apa? Fx ya.
Berarti tadi terbukti ya, ini adalah fungsi identitas. Hasilnya fungsi itu sendiri maksudnya seperti ini ya. Kalau soalnya f(x)-nya 3x kuadrat min 4x, berarti hasilnya juga sama. Nah, sekarang ke contoh yang ketiga. Di sini diketahui fungsi f dan fungsi g. Yang pertama tanyakan f bundaran gx. Oke, kita kerjakan yang pertama dulu ya. Di sini yang pertama f bundaran gx ya. Ini dapat kita tulis apa? F dalam kurung gx. Jadi kita kerjakan yang di dalam kurung ini dulu. Gx-nya apa? Ini kan 2x kuadrat plus 2 kan? Ganti ya. Jadinya sini f 2x kuadrat plus 2. Nah, sekarang kita di sini apa? Lihat f ya. Berarti lihat fungsi fx. Fungsi fx-nya apa? 3x min 1. Di sini f 2x kuadrat plus 2. Artinya apa? Ganti x yang di sini dengan 2x kuadrat plus 2. Jadi x yang ada di fungsi f ini ganti dengan ini ya. Nah, fungsinya kan 3x nih. Berarti 3x-nya ganti dengan yang ini. 2x kuadrat plus 2. Di sini ada min 1, berarti min 1. Sekarang kali-kalikan ya. Kali-kalikan seperti biasa. 3 kali 2x kuadrat 6x kuadrat. 3 kali 2 6 min 1. Ini bisa disederhanakan. Jadinya 6x kuadrat plus 5. Nah, yang kedua sama, cuman di sini kebalik ya. Yang kedua itu adalah G bundaran fx. Berarti gimana? G dalam kurung fx. Fx-nya apa? Fx-nya 3x min 1. Ganti di sini. Berarti G 3x min 1. Nah, sini G. Sekarang kita lihat fungsi G-nya apa? 2x kuadrat plus 2. Artinya apa? X yang di sini ganti dengan 3x min 1 ya. Oke, kita ganti ya. Berarti sini apa? Jadinya 2 dalam kurung 3x min 1. Ada kuadrat loh. Jangan lupa sini ada kuadrat. Tambah 2. Tambah 2. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini ya. Nah, 2 kali 3x min 1 kuadrat. Ada kuadrat, berarti kita selesaikan terlebih dahulu yang ada kuadratnya. Ya, berarti sini sama dengan. Nah, coba masih ingat gak untuk yang kuadrat? Ya, oke, coba kita ingatkan kembali di sini. Misalkan ada rumusnya itu sini ya. Ada rumusnya itu a plus b dikuadratkan. Maka ini nanti jadi apa? A kuadrat tambah 2ab tambah b kuadrat. Ya, ini udah rumusnya. Ya, ayo ingat-ingat kembali ya pelajaran yang dulu SMP mungkin. Nah, berarti ini jadinya apa? Yang ini kuadratin ya, 3x dikuadratin. 3 kuadrat 9. Berarti 9x kuadrat. Ini ada min. Ini ikutin tanda ya. Berarti sini min. 2 kali 3x 6x. 6x kali min 1. Min 6x. Min 1 kuadratin jadi 1. Positif ya. Tambah 2. Nah, sekarang kita kali-kalikan dengan 2 di sini. Jadinya 18x kuadrat min 12x ditambah 2 tambah 2 yang ini. Kita sederhanakan. Jadinya 18x kuadrat min 12x. 2 tambah 2 itu hasilnya 4 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang C. Bagian yang C itu adalah f bundaran fx. Ya. F bundaran fx. Ini jadinya apa? Sama ya seperti tadi ya. Cuman sini f semua, berarti f dalam kurung fx. Fx-nya apa? Tengok ke atas 3x min 1 ya. Berarti f 3x min 1. F lagi. Berarti 3x min 1 kita masukin ke fungsi f yang ini. X-nya ganti dengan 3x min 1. Ya, jadinya 3 kali 3x min 1 dikurangi 1. Kita kali-kalikan dengan 3, hasilnya 9x min 3 kurangi 1. Berarti hasil akhirnya 9x min 4. Oke, yang terakhir, nah di sini f bundaran G2 ya. Nah, kalau yang tadi sebelumnya itu x ya.
Nah, yang ini adalah cara pertama ya, atau bagaimana kalau di soal kita tidak mengerjakan penyelesaian ini terlebih dahulu, tapi langsung ditanyakan F bundaran G2 di soal. Ya, caranya adalah seperti ini. F bundaran G2 itu bisa kita tulis kayak tadi ya, cuman ini bedanya 2. Jadi apa? F G2. G2. Lihat fungsi GX ini ya. Berarti X-nya ganti dengan 2. Jadinya F 2 kali 2 kuadrat ditambah 2. Kita selesaikan dulu yang ini. 2 kali 4 ditambah 2. 2 kali 4, 8. 8 ditambah 2, 10. Berarti F 10. Nah, kita lihat lagi fungsi fx-nya ini. Berarti X yang ini kita ganti dengan yang ini, 10. Berarti 3 kali 10 dikurangi 1. Jadinya 30 kurangi 1. Jadinya 29. Coba hasilnya sama kan? Jadi nanti boleh pakai cara yang mana saja jika kita udah menyelesaikan F bundaran GX. Tapi kalau belum, kita pakai cara yang kedua. Ya, yang terakhir contoh soal yang keempat, yaitu diketahui FA-nya 2A-3 dan GA 1-A. Nah, di sini tentukan nilai A jika F bundaran GA-nya sama dengan 6. Nah, langkah yang pertama kita tulis yang ini ya. Jadi yang ada bundaran-bundarannya kita tulis terlebih dahulu. Jadinya F bundaran GA sama dengan 6. Nah, yang ini kita selesaikan seperti kita mengerjakan komposisi yang tadi. Jadinya kita tulis F dalam kurung GA sama dengan 6. Nah, GA di sini diketahui kan di soal ya. Berarti GA-nya kita ganti dengan 1 min A. Jadinya F 1 min A sama dengan 6. Nah, di sini diketahui FA. Di sini F 1 min A artinya apa? A yang ada di fungsi F kita ganti dengan 1 min A. Nah, ini kita ganti ya A yang ini ya dengan 1 min A, jadinya 2 dikali 1 min A dikurangi 3 sama dengan 6. Ini kita kali-kalikan, 2 kali 1, 2 kali min A, min 2A, min 3 sama dengan 6. Ya, jadi angka kita selesaikan terlebih dahulu ya, yang ada A-nya tulis di depan. 2 kurangi 3, min 1 sama dengan 6. Ya, yang ini kita pindah sini. Berarti min 2A sama dengan 6 ditambah 1. Jadi min 2A sama dengan 7. Berarti A-nya min 2 pindah jadi dibagi. Jadinya min 7/2. Jadi minnya langsung pindah ke sini. Ya, jadi didapat nilai A-nya negatif 7/2 ya. Oke, itu contoh soal yang dapat dibahas ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.